Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Guntur, Stambuk F21 18021. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah struktur dan dekonstruksi arsitektur. Nah, saya akan presentasikan di sini yaitu arsitektur dekonstruksi. Arsitektur dekonstruksi itu lahir dari pengaruh filsafat Derrida, sehingga disebut sebagai dekonstruksi Derridian. Selain daripada itu, arsitektur dekonstruksi juga bisa hadir sebagai produk pragmatis dan formal yang disebut sebagai dekonstruksi non-Derridian, yang lebih mementingkan segi estetika. Nah, saya mengambil salah satu dua aliran dekonstruksi arsitektur, yang dimana saya akan memilih di sini dekonstruksi non-Derridian. Karya yang termaksud dalam aliran dekonstruksi non-Derridian itu yaitu salah satunya arsitek ternama skala internasional yaitu Frank Gehry. Saya mengambil salah satu bangunan karya Frank Gehry yaitu Vitra Design Museum, Gehry Partners. Seperti sejumlah karya arsitektur besar, kisah Vitra Design Museum dimulai dengan api. Suatu malam di tahun 1981, satu sambaran petir menyambar kampus Vitra yang memicu kobaran api yang membuat separuh kampus menjadi puing-puing yang membara di pagi hari. Setelah kehancuran, Vitra akan menugaskan sejumlah arsitek terkenal dari seluruh dunia termasuk Tadao Ando, Alvaro Siza, dan Zaha Hadid untuk menyumbangkan desain bangunan untuk menggantikan yang hilang dalam kebakaran, menyusun serangkaian proyek oleh beberapa desainer paling terkenal di akhir abad ke-20. Karya Frank Gehry CC adalah seorang arsitek berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada, pemenang penghargaan Pritzker. Tahun 1989, Gehry dikenal akan pendekatan ukiran ke desain bangunan dan untuk membangun struktur yang berkurva dan seringkali dibungkus dengan logam yang mengkilat. Kelahiran Frank Gehry 28 Februari 1929, usia 92 tahun, Toronto, Kanada. Nama praktisi Gehry Partners. Pendidikan School of Architecture 1954. Pada 1980-an, Gehry Kanada Amerika telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai arsitek dekonstruktivis. Tubuh karyanya pada saat itu menolak monumentalitas dingin modernisme, melainkan mencari integritas dengan lingkungannya dan menciptakan ruang-ruang yang lebih jelas terkait dengan skala manusia. Filosofi ini mungkin paling banyak dicontohkan oleh rumahnya sendiri di Venesia, California, dengan tonjolan rantai dan kaca yang bergerigi dan miring. Faktanya, karya awalnya hampir secara eksklusif terdiri dari garis dan sudut lurus, jauh dari gaya pahatan bergelombang yang diadopsi sejak saat itu. Hanya dengan Vitra Design Museum, bangunan pertama yang direalisasikannya di Eropa, gaya khas Gehry sekarang mulai muncul. 4. Dan aliran dekonstruksi. Dirancang bekerja sama dengan arsitek Jerman Günther Pfeffer, Design Museum adalah transisi yang jelas antara proyek dekonstruktif skala kecil Gehry dan estetika yang lebih megah dan ramping yang lebih dikenalnya. Ini tidak sepenuhnya sudut atau sepenuhnya melengkung, tetapi campuran dengan volume baik
alam berpotongan pada sudut dangkal di seluruh struktur. Lekukan miring selesai dengan plesteran putih kemungkinan merupakan referensi ke Notre Dame de Haut Le Corbusier yang terletak dekat perbatasan Prancis. Pelapisan paduan seng yang menutupi atap dan beberapa bidang dinding. Sementara itu, tidak hanya merujuk pada bangunan pabrik berdekatan oleh Nicholas Grimshaw, tetapi juga memanggil karya terdekat oleh Nicholas Grau, Gehry selanjutnya, yang akan dilapisi di seluruhnya dengan logam yang dipoles. Kesimpulan pada desain Vitra Museum Arsitektur Dekonstruksi ini dengan aliran dekonstruksi non-Derridian, yang dimana non-Derridian ini kira-kiranya bentuk bangunannya dari garis dan perpaduan geometri. Yaitu sekian presentasi saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.